Bejo Langit, Alhamdulillah. Setelah pertemuan bersama Habib Umar, saya juga berkesempatan bersilaturahmi langsung ke kediaman Ruben Onsu. Masya Allah. Begitu banyak pelajaran tentang keikhlasan, ketulusan, dan perjuangan seorang hamba yang baru menemukan cahaya hidupnya. Bejo Langit, di tengah padatnya jadwal syuting, Ruben tetap mengupayakan sholat tepat waktu. Bahkan ketika sedang on air, ia mengambil jeda untuk menunaikan ibadahnya di belakang panggung. Sujud kepada sang penguasa, Masya Allah. Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, serta rekan-rekannya jadi saksi bagaimana Ruben benar-benar istiqomah, berubah, dan menapaki jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Oh iyalah, masa orang kalau ya ibaratnya kan Ruben kan udah mualaf kan, jadi nggak mungkin lah main-main lah. Ya semoga tetap istiqomah, selalu di jalan Allah gitu, dan bisa selalu jadi lebih baik dalam segala hal. Buat aku apa yang terjadi sama Ruben ini bukan suatu kebetulan, tapi ini memang sudah qadarullah, sudah jalannya Allah. Jadi saya juga kalau misal berbicara tentang ibadah, jadi ada temannya. Ada temannya beribadah, ada temannya sholat, ada Islam itu kan bukan sebuah agama turunan ya gitu. Jadi buat aku memang agama itu harus dicari juga gitu. Jadi proses keimanan, keislaman tuh harus dicari gitu. Jadi kayak aku alhamdulillah juga agama itu nggak dapat dari keluarga gitu. Jadi aku harus cari sendiri seperti apa. Bejo Langit, sejak menjadi muslim, Ruben merasakan hidupnya lebih tenang dan ikhlas. Hatinya lembut, mudah memaafkan. Silaturahmi dengan keluarga jauh yang dulu sempat terputus, kini kembali terjalin, bahkan makin erat. Allah melapangkan hatinya untuk bertemu, tersenyum, dan merajut kembali hubungan keluarga. Allahu Akbar. Sekarang setelah menjadi seorang muslim, bisa berkumpul dengan keluarga yang dulu sebenarnya sempat jauh tuh. Iya. Itu udah apa ya, sumber kekuatan saya yang memang benar-benar saya sendiri sudah pasrah gitu. Tapi ketika saya udah berserah, ya saya percaya Allah pasti atur saya yang terbaik, ya dipertemukan saya dengan pihak keluarga, bisa berkomunikasi lagi. Ternyata saya masih punya banyak keluarga gitu. Itu udah yang nggak bisa dinilai dengan materi. Bejo Langit, satu hal yang Ruben selalu bilang pada Anof, ia ingin terus memperbaiki sholatnya, menambah bacaan ayat dan memperbaiki bacaan sholatnya. Baginya, sholat jadi sarana untuk bercerita dan berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di waktu sepertiga malam. Itu waktu yang paling Ruben tunggu-tunggu, ya, untuk melaksanakan sholat tahajud. Percaya nggak? Ini kejadian setelah saya masuk Islam. Ya, tahajud nih gini. Ya Allah, alhamdulillah. Dah bisa deh. Kalau salah juga nggak ada yang marahin kok, kanan kiri nggak ada orang. Kalau tahu sendiri udah deh gitu. Pokoknya kita belajar udah pakai daya ingat nih. Udah mengandalkan daya ingat nih. Lalu percaya nggak? Allah Akbar. Blank, lupa. Pada saat tahajud bener-bener hening banget. Gue cuma bilang, ya Allah, hanya Engkau yang tahu bagaimana aku sholat. Seandainya aku salah, Engkau yang tahu, aku belajar. Percaya nggak? Surat-suratnya mungkin gue udah hafal ya, aman. Tapi prosesnya dari rukunya sampai sujudnya itu bener-bener, itu gue ngerasain dimana ada yang mengarahkan. Dari gue ruku, sujud, itu bener-bener ada orang di punggung gue yang megang. Terus nyuruh gue berdiri sampai ada yang giniin gue. Bener-bener yang gue raguin, yang gue takutin, Allah apa ya, dia jawab gitu. Ketika lu ragu, ya Allah kasih jalan sebenarnya kan. Bener-bener ngebimbing sampai gue selesai. Sampai lagi bilang, gue padahal gak hafal ya, tapi kok gue bisa itu yang gue bilang, gue susah menceritakan gitu. Tapi kalau menceritakan itu kembali lagi menangis karena Allah permudah semua jalan. Sehingga rasa keraguan gue tentang sholat itu, ya Allah
jawab semuanya secara rinci dan detail. Malam itu, seketika Ruben merasa merdeka dari semua keraguan. Seolah Allah sendiri yang mengobati hatinya dari luka dan kecewa dunia. Dalam pikirannya, hanya ada satu keyakinan, kebesaran Allah, dan prasangka baik kepada Sang Penguasa. Apapun takdirnya nanti, ia siap menjalaninya. Kak Ruben ini kan sekarang udah mulai rutin nih, menjaga wudhu Kak Ruben katanya. Oh iya benar. Masya Allah. Iya. Gimana tuh? Setelah menjaga wudhu, apa sih yang Kak Ruben rasain nih sekarang? Bukan nggak kayak dulu lagi gampang ngapa-ngapain gitu, tapi kalau ini kan sekarang kita kalau mau ngapa-ngapain pasti mikir wah ini ada wudhunya nih gitu. Jadi diremnya dengan wudhu gitu. Misalnya mau maaf nih ngomong kasar gitu ya, itu pasti diremnya sama wudhu gitu. Pejuang Langit, menjaga wudhu bukan urusan mudah, apalagi buat Ruben Onsu yang sehari-hari hidup di dunia hiburan. Ketemu banyak orang dari berbagai profesi dengan macam-macam emosi. Kadang ngobrol mengalir aja, tanpa sadar nyerempet ke gibah. Tapi Ruben punya cara buat jaga diri, bentengnya adalah wudhu. Setiap pagi sebelum melangkah keluar rumah, ia pastikan sudah suci. Dari semua amalan yang ada nih Kak Iya. Ruben ya, kenapa sih Kak Ruben mendahulukan wudhu dulu? Saya merasakan ketenangannya tersendiri ketika kita berwudu. Mau tidur juga saya biasakan wudu dulu gitu. Jadi Pejuang Langit bukan hanya menjaga wudhu dan sholat wajibnya aja loh. Ruben Onsu yang baru memeluk Islam pada Maret 2025 ternyata rajin sholat sunnah. Beberapa video dari kerabat, rekan kerja, hingga orang-orang terdekatnya sempat beredar, memperlihatkan setiap pagi ia tak pernah absen sholat duha. Allahu Akbar. saya sudah banyak tertinggal. Jadi ini saatnya saya mengejar ketika saya masih dikasih usia, masih dikasih nafas yang panjang, masih dikasih mata yang bisa melihat, kuping masih bisa mendengar. Jadi masa untuk mengingat sholat duha aja sampai kita lupa. Kak Ruben, Ya, dengan menjaga wudhu ya. dan menunaikan sholat duha tadi, apa sih dampak yang benar terasa tuh dalam keseharian Kak Ruben di hari itu? Kayak ya Allah banyak permudah aja. Yang menjadi keraguan tuh kayak Allah jawab aja gitu. Dampak yang memang benar-benar berpengaruh banget ke aku misalnya, cuman ngucap nih dalam hati gitu ya. Ya Allah nih mudah-mudahan nih nanti ini bagus ya hasilnya ini gini gitu. Bener-bener bagus. Pejuang Langit, sekarang Ruben ngajakin Anof untuk ke panti asuhan. Sekalian bagi-bagi makanan buat anak yatim piatu. Nah, Ruben ini amalan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala makin gencar, terutama yang terkait dengan anak-anak. Selain bangun mushola, Ruben juga membuat sekolah PAUD gratis di Sukabumi loh. Allahu Akbar. Masya Allah, itu kenapa Kak ngebangun PAUD gratis buat anak-anak? Nggak semua orang punya perekonomian yang sama sebenarnya. Kita juga masih banyak kekurangan kok. Tapi kalau masih bisa ngebantu, kenapa lu mesti tahan? Jangan nanti kalau gue ini enggak. Kalau mau ngebantu orang nggak mesti nunggu sukses sih. Insya Allah. Gitu. Katanya anak-anak Ya. mau ngasih sesuatu nih Oh, buat ya? Kak Ruben. Katanya udah nyiapin sesuatu ya buat Papa Ruben ya? Boleh. Apa dong? Siapa yang mau ngambil? Ambil semua. Yuk ambil dulu. Wah, ternyata punya surprise buat Kak Ruben. Ada surprise. Wah, ayo semua maju. Kak Ruben, penasaran nggak nih mereka nyiapin apa? Apa sih? Hadiah. Hadiah? Apa hadiahnya? Kado. Kado? Mana kadonya? Kayak itu kan karya. Oh karya. Wah, Masya Mau Allah. lihat coba karyanya mana? Coba kasih lihat Kak Ruben. 1, 2, 3. Wow. Terima kasih Bapak Ruben Onsu, kami bahagia sekali katanya. Alhamdulillah. Wow. Mana yang lain? Yuk gantian kasih lihat ke Bapak Ruben. Ini ada lagi nih. Wah, Ini dia. Barakallahu fiik.
Oh, Masya Allah. Oh, ulang tahun, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tujuh Langit, usia barunya kali ini jadi tahun pertama bagi Ruben Onsu menapaki jalan sebagai seorang muslim. Dari semua nikmat yang ia rasakan setelah memeluk Islam, ada satu yang paling ia syukuri. Kado dari Allah berupa keikhlasan dan ketenangan batin. Ternyata itu yang selama ini ia cari dan ia rindukan. Ikhlas menurut aku ikhlas yang tanpa tapi. Jadi udah nggak boleh ada persyaratan atau apapun itu, udah harus ya. Dan aku bilang ikhlas itu gampang banget ngucapinnya, tapi kalau belum niat pasti jadi susah ngelakuinnya. Iya, tapi kenapa bisa ya, karena ketika udah saya bilang ada di beberapa momen tertentu, akhirnya saya cuman bilang, ya Allah saya ikhlas. Udah, marah nggak ada, benci nggak ada, kesel nggak ada, nggak ada. Bener-bener nggak ada. Jadi kalau sekarang saya apapun itu, ya Allah jangan dikasih air mata gitu, nggak dikasih. Jadi kayak ngerasa sedekat itu bisa cerita, jadi kayak gue dibalikin lagi kepercayaan dirinya. Saya sempat down, tapi tau lah ya, profesi kayak kita bekerja gini kan, apapun situasi lo, pemirsa kan nggak mungkin nggak bisa tahu gitu ya. Jadi mereka taunya, apalagi acara gue semua riang-riang bercanda-bercanda, wah itu secara psikis kena. Betul. Karena gini, kok gue bisa sih ketawa-ketawa, tapi di situasi gue kayak gini, tapi gue mesti cari makan, gue mesti kerja. Ikhlas aja. Jadi menghindari berdebat, ya itu jadi dosa lagi buat kita. Menghindari yang namanya ego. Wah gue harus menang, nggak, udah bukan waktunya pembuktian gue untuk itu gitu. Jadi gue udah nggak butuh validasi manusia lagi, tapi gue udah ya bercerita aja sama Allah untuk Allah kasih tahu jalan keluarnya bagaimana.